Baiklah Bapak Ibu, kemarin sudah tuntas bagaimana tahsin sholat itu yang mendukung dari faktor-faktor eksternal. Pagi ini kita ingin mendiskusikan apa sih yang membuat tahsin sholat pada aspek internalnya. Intinya nanti ya tentu kajian sholatnya itu sendiri. Tapi sebelum masuk ke inti kajian sholat, kita akan lebih baik mendalami dulu aspek-aspek baik eksternal maupun internalnya. Baik, saya share datanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan bisa dibaca di HP. Pada aspek internal ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami agar sholat kita jauh lebih baik dan bisa lebih khusyuk serta bisa menggapai pahala yang lebih maksimal. Yang pertama, kapan ya sewaktu kita melaksanakan sholat itu ada perasaan seakan sholat ini adalah sholat wada. Wada itu artinya ini adalah sholat yang terakhir dalam kehidupan kita untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu sholat, hadirkan bahwa ini adalah sholat wada, sholat yang terakhir, seperti sholatnya orang yang akan dihukum qisas mati. Nah, ini saya punya pengalaman dulu ketika masih jadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. 2 kali saya sempat menyaksikan langsung bagaimana seorang dihukum qisas di depan pintu Babu Salam dulu, sekarang sudah dialihkan. Orang yang akan diqisas ini diberi kesempatan entah untuk berceramah, entah untuk minta apapun, begitu untuk kesempatan terakhir biasanya gitu. Dan kedua orang yang diqisas ini minta untuk melaksanakan sholat sebelum dipenggal. Itulah perasaan yang namanya sholat wada, sholat perpisahan kita dengan dunia ini, dan segera kita akan kembali ke hadirat Allah. Kemudian setelah sholat, kepalanya ini ditutupi kain hitam, dikawal dengan 2 al-guju, pemenggal leher itu. Yang satu di depan, yang satu ada di belakang. Nah, di tempat yang sudah ditentukan pemenggalan itu, biasanya orang yang hendak diqisas itu dipenggal lehernya ini dingkluk. Gitu. Biasanya begitu. Maka al-guju yang di depan itu nutul dengan pedangnya di arah perutnya, pasti dia mendongak. Baru yang al-guju di belakang memenggal sampai lundung kepalanya begitu. Untuk kami menyaksikan karena memang untuk pembelajaran bagi umat, menurut Al-Quran, wa fil qisasi haya, ada kehidupan. Satu yang diqisas, sekian juta umat dapat pembelajaran. Jangan coba-coba mengikuti perilaku itu. Mestinya begitu hukum mati. Tapi di Indonesia malah tahu-tahu sudah mati gitu aja.
kita jarang tahu bagaimana proses penembakannya atau mematikannya. Padahal maunya syariat biar kita melihat, makanya dilaksanakan habis sholat Jumat, sehingga masyarakat itu banyak berduyun-duyun ke Masjid Nabawi untuk melihat proses kisos itu. Andaikan perasaan itu kita hadirkan sewaktu kita melaksanakan sholat, saya yakin tidak ada urusan yang lebih besar, yang lebih agung, kecuali urusan saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya urusan Allah yang paling agung, semua urusan selain Allah adalah kecil. Mudah-mudahan tidak teringat lagi, Masya Allah, kontak saya tadi kok lupa dari kendaraan. Masya Allah, kenapa kompor saya tadi tidak saya kecilkan? Biasanya imam ini panjang bacaannya. Macam-macam pemikiran mudah-mudahan tidak hadir ketika kita sedang melaksanakan sholat wada. Payung hukum kita temukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, teman karibnya Uqbah bin Amir. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah idni wa aujiz. Qala idza kunta fi sholatika fasolli sholata muwaddi. Nabi Ayyub dinarasikan hadis ini oleh Abu Ayyub. Ja'a rajulun, datang seseorang. Dalam banyak hadis kita memang jarang menemukan nama aslinya, karena etika periwayatan memang begitu. Jika seseorang ini orang yang buruk, mudah-mudahan tidak tersebar keburukannya. Tapi jika seseorang ini orang baik, mudah-mudahan tidak menjadi sum'ah. Itu rahasia periwayatan tempo dulu begitu. Walaupun kadang kita juga menemukan identitasnya siapa orang itu. Bagi kita, karena sahabat yang cerita pasti adalah benar. Karena sahabat tidak pernah dusta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilan Nabi menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Masya Allah. Jarang kita temukan, wahai Muhammad, jarang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sampai istrinya sendiri manggil Nabi itu, ya Rasulullah. Bahkan sampai bapak mertuanya Abu Bakar As-Siddiq memanggilnya, ya Rasulullah. Itu yang membuat ibu saya kalau di pengajian selalu memanggil ya Ustadz gitu. Tapi kalau di rumah, wahai anakku, nah, gitu. Apa? Idni wa aujiz, beri aku peringatan, wa adoya itu idni, berikanlah aku peringatan, wa aujiz, tapi caranya simpel saja, sederhana saja. Nah, hati saya yang sederhana saja. Qala, maka Rasulullah bersabda, idza kunta fi sholatika, ketika Anda melaksanakan sholat, fasholli sholata muwaddi, laksanakan seperti orang yang sholat wada. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah nomor urut 4171
Dan Imam Ahmad nomor urut 23 545. Mohon maaf kalau ada yang pernah mencocokkan, ternyata nggak cocok Ustaz nomor yang ditulis itu. Nah, mungkin begitu. Kami ingatkan bahwa kodifikator hadis Ibnu Majah, Ahmad, Bukhari, itu ketika menyusun bukunya, entah itu Bukhari dalam sahihnya, Ibnu Majah dalam sunannya, Musnad dalam Ahmad dalam musnadnya, mereka tidak pernah mencantumkan nomor urutnya. Yang memberi nomor urut itu adalah para verifikator, muhakkiknya. Nah, para verifikator itu ketika memberikan tahqiq verifikasinya, caranya memang berbeda-beda. Misalnya, ada yang pola fikirnya, manhajnya itu, satu hadis punya 2 atau 3 sanad, mata rantai perawi. Itu ada yang menghitung tetap 1, ini biasa yang dilakukan standar internasional. Tapi ada yang menghitung itu jumlahnya ada 2 bahkan 3 hadis. Yang dihitung bukan matannya, tetapi jumlah sanadnya. Sehingga bukan mustahil ketika buku ini dipublikasikan, diverifikasi, maka muncullah penomoran yang berbeda. Di WA itu saya sering ketawa, banyak teman yang menyalahkan. Setelah saya cocokkan di buku aslinya, ternyata salah nomornya. Yang benar adalah begini. Oh, ini berarti dia menilai temannya dengan kacamatanya sendiri. Mestinya ditanyakan terlebih dahulu penomoran yang Anda gunakan itu menggunakan versi siapa. Ustaz, izin bertanya terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa sholat sunnah untuk menyempurnakan sholat wajib. Bagaimana kalau sholat sunnahnya tidak khusyuk? Sholat wajib tidak sempurna, sholat tidak khusyuk. Kapan ya Bapak Ibu kita ini tidak di level muttaqun, orang yang hanya puas menjalankan kewajiban, tapi ditingkatkan menjadi al-muqarrabun. Tentu mungkin dengan qobliyahnya, ba'diyahnya, atau sunnah-sunnah yang lain, sehingga keywordnya itu makin dekat kita dengan Allah, mudah-mudahan makin besar pertolongan Allah kepada kita. Yakinilah seperti itu. Sehingga Eman sudah menjalankan sholat sunnah kok nggak khusyuk gitu loh. Padahal niatnya untuk menambah-nambah amal kebajikan. Ya walaupun tidak khusyuk, siapa tahu dapat pahala separuhnya lumayan. Kami ingatkan sejak awal Rasul memberikan peringatan. Innakum tisalluna sholatan fala tuktabu ankum syai'. Kalian memang sudah menjalani sholat. Tapi ingat, kalian bisa saja tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Illa usruha, mudah-mudahan dapat 1/10-nya. Autusumuha, atau 1/9-nya. Ausumunuha, atau 1/8-nya. Ausubuha, atau 1/7-nya. Ausutusuha, atau 1/6-nya. Auhumusuha, atau 1/5-nya. Aurubuha, atau 1/4-nya. Ausulusuha, atau 1/3-nya. Aunusbuha, atau separuhnya. Itu peringatan dari Rasul. Bukan Allah yang pelit untuk memberikan pahala, tapi kita yang harus introspeksi, mawas diri, mungkin karena kurang khusyuk, sholatnya sah,
pahalanya kurang maksimal. Nah, tahsin ini diharapkan satu, kita menikmati sholat itu, yang kedua, kita ingin sekali menggapai yang lebih maksimal. Sehingga mudah-mudahan dengan tahsin itu, pahala kita banyak, kedekatan kita dengan Allah makin dekat, dan mudah-mudahan pertolongan Allah pun makin besar untuk kita. Itu ceritanya. Terima kasih. Ya, jazakumullah khairan ya, Ustaz. Belum ada pertanyaan, Ustaz. Jika mau dilanjut silakan. Oh, boleh. Kalau gitu saya share lagi data berikutnya. Nah, yang kedua, mari kita fokuskan pandangan. Jadi selama kita menjalani sholat, pandangan mata itu tertuju pada dua arah, dua tempat. Yang pertama tentu ke tempat sujud. Ini mohon maaf untuk sholat yang bagi orang yang tidak bisa melihat Ka'bah. Bagi yang bisa melihat Ka'bah, ya tentu ada nas sendiri, yakni menghadap Ka'bah. Ini untuk versi kita Indonesia yang tidak mungkin melihat Ka'bah. Maka arahkan pandangan ini ke satu titik, yakni ke tempat sujud. Dan yang kedua adalah ke arah jari telunjuk saat kita membaca tasyahud. Nah, konsentrasi penuh seperti inilah yang dapat menjadi salah satu terapi menghilangkan segala stres. Nah, ini oleh-oleh seminar dengan dosen saya Belanda, John Hendrik Muleman, bahwa ternyata hikmah sholat yang khusyuk itu insya Allah bisa menghilangkan stres. Jadi ada terapi orang sholat, dikasih berbagai alat, dilihat lewat komputer, wah itu bisa dibaca bahwa orang yang sholat khusyuk itu bisa menghilangkan stres. Orang Barat tidak punya konsep seperti ini, maka cara menghilangkan stres itu memang terapinya banyak sih. Salah satunya buat satu titik di tembok, kemudian dipendelengi terus, sehingga dengan cara seperti itu bisa menghilangkan stres. Ya walaupun teriak-teriak itu juga bisa menghilangkan stres, sehingga masyarakat Barat itu dengan adanya sepak bola itu alhamdulillah kayak hilang stresnya gitu. Itu gambarannya. John Hendrik Muleman itu ketika bertanya, apa sih hikmahnya sholat khusyuk? Ya, saya kira Quran, hadis enggak, hanya satu. Bisa menghilangkan stres gitu. Nah, kalau sholat jamaah, hikmahnya apa? Insya Allah menghindari penyakit gila. Loh, kok bisa, Prof? Orang yang berjamaah itu merasa punya teman, tidak akan gila. Gitu. Orang gila itu yang merasa tidak punya teman. Oh gitu. Boleh, boleh. Kita berpikir boleh. Tapi hati-hati, hikmah tasyri' tidak bisa menggugurkan syariat. Ini perbedaan kita dengan teman-teman sufi. Nah, kalau orang sufi itu cari hikmah, kalau menemukan hikmahnya, syariatnya malah diabaikan. Contoh, hikmah sholat dalam Quran banyak. Misalnya, aqimis sholata lidzikri. Tegakkan sholat agar kalian selalu ingat padaku. Eling. Nah, teman-teman sufi, nek wis eling, gak perlu sholat. Nah, itu. Bahkan mengatakan orang yang sholat itu masih di level belum makrifat lah, masih di makom taman kanak-kanak lah, dan lain sebagainya. Nggak,
Rasulullah itu orang yang paling makrifat. Ana a'rafukum billah, kata Rasul. Tapi walaupun paling makrifat, Rasul di wasiat terakhirnya as-shalah, as-shalah, as-shalah. Tetap tegakkan sholat. Dengan cara apapun, mengakhiri hayat Rasulullah itu tetap melaksanakan sholat. Jadi boleh kita cari hikmah untuk mempertajam syariat dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Tapi jangan dibalik, jika sudah menemukan hikmahnya, kita mengabaikan syariatnya. Itu yang banyak kita temukan di masyarakat, agar kita berhati-hati. Itu gambarannya. Hadis yang ditemukan adalah pertama riwayat Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, saya selalu menambah ta'ala padahal teksnya tidak ada. Itu bagian dari konsensus ulama kapan ya menyebut Allah itu dengan lafzul jalalahnya gitu. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila beliau melaksanakan sholat, rafa'a basarahu ila sama. Awalnya mengangkat pandangan ke langit. Awalnya begitu. Fanazzalat alladzina hum fi sholatihim khasi'un fataqta'a ra'sahu. Maka turun firman Allah agar kita khusyuk di dalam sholat. Ini bisa difahami, mengangkat pandangan ke langit itu bukan media untuk khusyuknya dalam sholat. Apalagi nanti ada peringatan keras dari Rasul bagi orang yang mengangkat pandangan ke langit sewaktu sholat. Fataqta'a ra'sahu, maka beliau sholatnya itu sambil mantuk-mantuk, sambil mengangguk-anggukkan kepala. Ini yang sering saya katakan kepada jamaah. Saya sering dapat hadis sahih, tapi mohon maaf, saya belum berani mengamalkan. Kenapa belum berani mengamalkan? Khawatir melahirkan fitnah bagi orang yang tidak paham. Berbeda dengan teman saya. Enggak usah takut, kebenaran itu harus ditegakkan gitu. Tapi kalau misal sholat sendirian yang tidak diketahui oleh umat, saya selalu berupaya sholat itu sambil mandu-mandu. Wah, gitu. Mungkin kalau dipraktekkan itu misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim sambil mandu. Hadisnya diriwayatkan oleh Hakim nomor urut 3483, Baihaqi nomor urut 3356. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wa an Ali, bukan Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abdurrahman. Wa an Ali bin Abdurrahman al-Muawi qala ra'ani Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wa ana a'basu bil hasa fi shalat. Falamman saraftu nahani faqal wa qal la tuharrik al hasa wa anta fi shalat fa inna dzalika minasyaiton walakin isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Faqultu wa kayf kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'? Qala kana idza jalasa fi shalat wada'a kafahul yumna ala fathil yumna wa qabada asabi'ahu kullahu
wa asara bi asba'i atali allati talilham ilal qiblah wa roma bi basarihi ilaiha al-nahwiya. Ini syahidnya. Ini permasalahannya. Wa wada'a kafil yusra ala fadil yusra summa qala hakadha ra'aitu nabiyya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasnau. Saya coba terjemahannya, saya baca pelan-pelan. Ali bin Abdurrahman Al-Muawi berkata, Abdullah ibnu Umar menyaksikan aku bersia-sia sewaktu sholat dengan bermain bebatuan. Kita tahu memang masjid Nabi dulu itu ya rupanya dari pasir yang tentu banyak batunya. Ketika aku pergi, ia menahanku. Katanya, jangan bermain bebatuan sewaktu sholat. Itu tipu daya setan. Tetapi kerjakan seperti Nabi. Aku bertanya, bagaimana? Ia berkata, ketika Nabi duduk, beliau meletakkan telapak tangan kanan pada paha kanan, menggenggam jemari, dan berisyarat dengan telunjuk ke arah kiblat dan mengarahkan pandangannya padanya, pada jari telunjuk itu. Dan telapak tangan kiri diletakkan pada paha kirinya, lalu ia berkata seperti inilah yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya dikeluarkan Imam Muslim nomor urut 580, Ibnu Khuzaimah nomor urut 719, Ibnu Hibban nomor urut 1947, Abu Dawud nomor urut 987, Nasai terulang 2 kali 1160 dan 1267. Ahmad terulang 2 kali nomor urut 4575 dan 5331. Ini alhamdulillah pada setiap permasalahan kita upayakan selalu ada dasar hukumnya, biar tidak hanya bersandar pada pemikiran, tetapi bersandar kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sementara saya stop dulu.